Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, tidak sedikit orang berpikir seandainya Yesus ada, hadir secara fisik dan ada bersama-sama dengan kita di zaman ini, melakukan banyak mujizat, tampaknya akan lebih banyak orang yang percaya. Sebuah pernyataan yang tampaknya tidak juga benar. Karena pun di zaman Yesus, sekalipun Yesus melakukan banyak mujizat, tidak semua orang percaya. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa mujizat bukanlah jaminan untuk membuat orang percaya. Yesus melakukan paling banyak mujizat di tempat-tempat yang tadi disebutkan. Ini adalah tempat-tempat memang di mana Yesus berkarya. Maka ketika Yesus mengatakan celakalah Korazim, celakalah Betsaida, bahkan juga Kapernaum, itu artinya bahwa orang-orang di tempat di mana Yesus kerap melakukan mujizat justru tidak percaya. Dan karena itulah tadi Yesus membandingkan dengan kota-kota kafir yang menurut orang Yahudi justru menjadi kota-kota yang akan dihukum oleh Allah. Sodom misalnya. Dalam perjanjian lama kita bisa membaca bagaimana kehancuran kota ini. Tapi sekalipun demikian, Yesus menunjukkan ketidakpercayaan itu dengan membandingkan seandainya di Sodom terjadi mujizat-mujizat seperti terjadi di tengahmu, kota itu tentu masih akan berdiri karena mereka bertobat. Itu artinya Yesus menunjukkan betapa orang-orang baik di Betsaida, baik misalnya di kota-kota yang ia sebutkan tadi, Korazim, bahkan Kapernaum, hatinya justru hati yang tertutup meskipun mereka banyak melihat Yesus melakukan mujizat. Maka saudara sekalian yang terkasih, bukan mujizat yang penting untuk bisa percaya kepada Tuhan, karena mujizat hanyalah tanda, sarana yang membuat orang mungkin dihantar sampai pada pengalaman akan Allah. Yang lebih pokok adalah apakah orang sungguh menyadari bahwa Allah senantiasa berkarya, membuka hatinya bagi karya Allah itu, dan mencoba semakin menyerahkan hidup ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat orang berani percaya kepada Allah, atau mungkin malah menuntut hal-hal yang spektakuler hanya untuk percaya. Percaya tidak diukur dari terjadinya hal-hal spektakuler dalam hidup kita yang dilakukan oleh Allah. Sebaliknya melalui hal-hal kecil sederhana, kita diajak untuk boleh semakin menyadari lewat hal-hal justru kecil dan sederhana jugalah Allah senantiasa berkarya.
Allah tidak berhenti melakukan mujizatnya sampai hari ini, tetapi membutuhkan mata batin kita, membutuhkan iman yang semakin besar untuk melihat bahwa mujizat Allah tidak selalu terjadi di dalam hal-hal spektakuler seperti kita inginkan atau pikirkan. Ia hadir setiap hari, bahkan di dalam hidup kita setiap pribadi, untuk terus membawa kita kepada keselamatan yang memang Tuhan inginkan bagi kita. Semoga perayaan Ekaristi juga semakin membuka kita bahwa kehadiran Tuhan itu nyata, bahwa Ia senantiasa memberikan dirinya sebagai pemberian yang paling besar bagi kita, sehingga iman kita boleh ditumbuh kembangkan kalau kita menyambutnya, kita menghadirinya, kita merayakannya. Karena itu juga sebuah mujizat kehadiran Tuhan yang mengubah hidup kita. Semoga saudara sekalian yang terkasih, kita dihindarkan dari keinginan-keinginan spektakuler yang menuntut Allah seolah-olah membuktikan kebesarannya lewat mujizat-mujizat seperti yang kita inginkan. Sebaliknya, kita semakin terbuka hati, pikiran kita agar boleh bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam hidup kita, apapun bentuk pengalaman dan sekecil apapun penyelenggaraan Tuhan yang boleh kita rasakan. Itu adalah tanda bahwa sungguh Tuhan senantiasa menyertai kita.